Maka itu saya setuju kalau FPI saat ini menuntut Presiden Prabowo untuk membatalkan Kepres nomor 74 tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden SBY yang mengizinkan minuman keras. Saudara, minuman keras ini merusak, minuman keras ini membahayakan bangsa dan negara. Minuman keras harus jadi common enemy, musuh bersama. Nggak boleh minuman keras itu dibiarkan. Kalau Presiden, saudara, nggak mau membatalkan Kepres yang dikeluarkan SBY, setidaknya Presiden dorong pemerintah bekerja sama dengan DPR RI buat rancangan undang-undang anti miras. Nanti lihat ulama yang ngoreksi, saudara. Kalau betul-betul rancangan undang-undang anti miras sesuai dengan syariat, maka kita sama-sama akan mendukung. Keluarkan undang-undang anti miras, jangan lagi ditunda, karena mari kita lihat betapa rusak gara-gara minuman keras. Bagaimana ada orang kita kira gila ngeprakin orang di jalanan, orang sampai terpelanting dari motor, kita kira gila dua gebugin orang, ternyata mabok, saudara. Begitu juga waktu ada, saudara, lomba sayembara yang baca surat Al-Ikhlas atau baca surat Ad-Duha apal dapat minuman keras, saudara, kan kurang ajar. Tapi kalau orang kampung yang mati dibunuh, orang di jalanan dijegat, dikeprok-keprok begitu, saudara, nggak ada tuh pemerintah peduli. Tapi kalau jenderal mati baru bergerak. Maka saya lagi berdoa mudah-mudahan ada jenderal mati lagi, matinya dibunuh sama pemabokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh, salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Maka tidak lupa pada kesempatan ini kita sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap panitia pelaksana daripada acara ini dan seluruh pihak yang telah ikut mendukung, khususnya Majelis Al-Munawwarah yang dipimpin, dibina, diasuh oleh guru kita Akhina Al-Fadil Ad-Da'i Ilallah Al-Ustadul Mubarak Al-Habib Zain bin Umar Al-Attas Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita sama bersyukur pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini bersama para habaib dan para kiai, para tuan-tuan guru. Dan tadi kita sudah sama dengarkan nasihat demi nasihat dari guru-guru kita, dari Habib Ja'far bin Bagir Al-Attas. Begitu juga ada Gus Wafi yang dari jauh datang juga ikut menyirami kita dengan nasihatnya yang begitu berharga. Dan tadi juga ada Kiai Haji Sarif Matnajih, saudara, hadir juga bersama kita. Kiai Haji Muhajir, saudara, begitu juga hadir bersama kita begitu banyak tuan-tuan guru yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi sama sekali tidak mengurangi rasa hormat, rasa cinta, takrim, takzim kita untuk mereka. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Saudara, barusan dua mantu saya udah ceramah, masa mertuanya ceramah lagi? Tegain alamin. Saudara,
Barusan 2 mantu saya udah ceramah. Masa mertuanya ceramah lagi? Tega ente. Tadi Habib Muhammad bin Husain Attas, Ketua Umum Front Persaudaraan Islam, mantu saya yang kedua. Sedangkan Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, yaitu pimpinan daripada HRS Center di Petamburan, saudara, beliau juga mantu saya yang ketiga. Jadi karena 2 mantu udah maju, mertua doa aja deh. Setuju? Setuju? Enggak, tega loh. Jadi mesti ceramah juga. Harus. Wajib. Kelewatan. Tapi ya kawan, menggarisbawahi tadi yang disampaikan oleh 2 menantu saya yang begitu semangat bicara soal miras, minuman keras, saudara. Jadi pada kesempatan ini saya mau cerita dulu, boleh cerita enggak? Kalau ceramah kan udah banyak tuh tadi tuh, ayat Qur'annya, hadisnya. Nah sekarang kalau saya mau cerita, boleh enggak? Cerita soal miras di Indonesia, boleh enggak? Betul. Nah saudara, sejak zaman Orde Baru dulu, banyak pabrik-pabrik miras dibangun di Indonesia di berbagai daerah, izin resmi dari pemerintah. Bahkan di tahun 1997 sebelum Pak Harto lengser di 98, beliau sempat mengeluarkan Kepres, saudara. Kepres nomor 3 tahun 97 tentang penertiban peredaran minuman keras. Jadi bukan minuman keras dilarang, bukan. Tapi ditertibkan, diklasifikasikan, digolong-golongkan. Ada golongan A, ada golongan B, ada golongan C. Nah, kalau golongan A boleh dijualnya di mana? Ada yang boleh dijual di pasar bebas, ada yang boleh dijual di hotel berbintang saja, ada yang boleh dijual hanya di tempat wisata dan seterusnya. Diatur. Tapi ingat, bukan larangan. Hanya ditertibkan. Dengan kata lain, minuman keras memang diizinkan secara resmi oleh negara. Nah kemudian begitu tahun 1998 lahirlah Front Pembela Islam ketika itu, saudara. Front Pembela Islam meminta supaya Kepres nomor 3 tahun 97 itu dibatalkan, dicabut. Apalagi kita masuk era reformasi, nggak pantas minuman keras itu dilegalkan, saudara. Tapi permohonan kita ditolak. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Banyak laskar-laskar FPI di seluruh Indonesia, di setiap daerah melakukan demo-demo, protes-protes, bahkan sweeping dan razia minuman keras di berbagai daerah, saudara. Kita nggak mau peduli. Mau pabrik besar, mau warung kecil, minuman keras disebarluaskan, kita perangi habis-habisan. Banyak aktivis FPI, saudara, di mana-mana ditangkepi, diculik, disiksa, dibunuh, dipenjara, saudara. Jadi tahun-tahun itu kita perang habis-habisan melawan minuman keras, saudara. Nah, karena FPI habis-habisan melawan minuman keras dan pemerintah tidak suka, oligarki tidak suka, saudara, pemilik pabrik minuman keras tidak suka. Apa yang terjadi? FPI di framing. Ini organisasi radikal, ekstrem, teroris, main hakim sendiri, saudara. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau di sini mengikuti perjalanan FPI tahun 98 sampai tahun 2000-an, saudara tahu bagaimana FPI melakukan razia di mana-mana. Pokoknya di mana kampung ada coba anak-anak muda mabok-mabokan, kita obrak-abrik. Lapo tuak, saudara yang ada di Jakarta, kita obrak-abrik. Laskar-laskar turun, semua betul-betul habis, kita perang lawan minuman keras, saudara. Tapi FPI ketika itu bukan hanya perang, dibawa melakukan demo, protes, lobby politik.
kepada kepala-kepala daerah, saudara. Alhamdulillah, ada wali kota yang ikut, banyak bupati yang setuju, saudara, dan ada gubernur yang mau ikut gerakan kita. Akhirnya lahirlah perda anti miras, saudara. Di mana-mana, bahkan sampai di Papua, saudara, di Kabupaten Manokwari yang Islamnya dikit, minoritas, tapi masyarakatnya setuju, minta DPRD-nya buat perda anti miras. Dibuat, saudara. Ketika itu ada 200 perda lebih lahir melarang peredaran minuman keras, saudara. Dan ini berlangsung sampai tahun, saudara, 2008-2009, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ketika itu SBY yang sedang menjadi presiden. Pemilik pabrik-pabrik minuman keras protes. Datang ke istana, lapor ke presiden, datang ke DPR, lapor ke anggota dewan. Apa mereka bilang? Kalau daerah-daerah buat peraturan minuman keras nggak boleh masuk ke daerah mereka, lalu produk minuman keras dari pabrik kami mau dijual di mana? Mereka protes karena mereka mau jual di, saudara, Indramayu dilarang, mau jual di Cimahi dilarang, mau jual di Kalimantan Selatan dilarang, mau jual di Kalimantan Timur dilarang, mau jual di Palembang dilarang, saudara. Di mana-mana ada perda anti miras. Alhamdulillah. Nah, karena para oligarki, karena para penjahat yang punya pabrik minuman keras, termasuk yang punya hotel-hotel berbintang, termasuk yang mengelola pariwisata, mereka mengatakan larangan minuman keras di daerah-daerah tersebut mempersulit pariwisata, mempersulit penjualan kamar-kamar hotel, mempersulit peredaran minuman keras secara resmi, saudara. Jadi mereka protes ke presiden, kan Kepres membolehkan, kenapa perda melarang? Akhirnya tahu apa yang terjadi, saudara? Presiden SBY memanggil Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri diminta supaya memeriksa perda-perda anti miras di semua daerah. Kalau betul ada perda anti miras, itu dianggap bertentangan dengan Kepres, saudara. Kalau bertentangan dengan Kepres, perda wajib dibatalkan, karena Kepres lebih tinggi daripada perda, saudara. Nah, diam-diam Menteri Dalam Negeri membuat surat edaran, dikirim ke seluruh kepala daerah se-Indonesia, saudara. Mulai dari bupatinya, wali kotanya, gubernurnya, semua disurati, saudara. Khususnya yang sudah mengeluarkan perda anti miras. Apa bunyi surat edaran? Supaya perda anti miras di daerah Anda dibatalkan bersama DPRD. Harus dibatalkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu keputusan presiden. Dan sebagian gubernur takut, jangan DPRD langsung cabut. Ini teguran dari pusat, saudara. Sebagian bupati takut, bersama DPRD cabut itu perda anti miras, saudara. Hampir separuh dari 200 perda yang kita perjuangkan mati-matian. FPI di setiap daerah berjuang, FPI di Ciamis, FPI di Garut, FPI di Jawa Tengah, di Jawa Timur, rame-rame, saudara. Setelah berhasil dapat perda anti miras, kini pemerintah minta itu dibatalkan, saudara. Surat ini nggak terbuka, kita di FPI nggak tahu ada surat itu, saudara, pada awalnya. Tapi alhamdulillah ada gubernur yang ngelawan, ada bupati yang melawan, ada wali kota yang melawan. Di antaranya seorang perempuan yang menjadi bupati di Indramayu, saudara. Dia dipanggil ke Mendagri, dia katakan, saya akan jaga rakyat saya nggak peduli apapun resikonya, saya nggak mau rakyat saya mabok-mabokan.
dan saya tidak akan batalkan perda yaitu Indramayu, saudara. Begitu juga wali kota di Cimahi, saudara, Jawa Barat, sama. Mereka nggak mau batalkan. Ada beberapa daerah lain melawan, tapi hampir separuh nggak berani melakukan perlawanan, batal. Nah, kemudian dari mana kita tahu, saudara? Begitu Bupati Indramayu mau diberhentikan, wali kota Cimahi mau dipecat, saudara, kita di Petamburan kedatangan tamu, utusan dari Ibu Bupati Indramayu dan utusan dari wali kota Cimahi. Mereka membawa berkas surat melapor. Habib Rizik, yang kami tahu FPI selama ini begitu komitmen dan begitu konsisten, konsen untuk memperjuangkan perda anti miras. Nah, kami mau kabarkan bahwa sekarang ada surat edaran dari gubernur, dari Menteri Dalam Negeri, supaya seluruh perda itu dicabut dengan alasan bertentangan dengan Kepres. Saya minta, mana suratnya? Saya dapat itu surat dari Mendagri, baik yang dikirim ke Bupati Indramayu maupun yang dikirim ke wali kota Cimahi, saudara. Begitu saya dapat, saya lihat, saya pelajari, terus bagaimana dia dipanggil ke Mendagri juga dapat ancaman, saudara. Nah, dari situ kebetulan Mendagrinya saya kenal, saya punya nomor HP-nya, saya kirim, saudara, pesan. Dulu masih sistem SMS, belum WA kayak sekarang, saudara. Kita kirim SMS, Assalamualaikum, semoga Pak Menteri sehat. Maaf Pak Menteri, saya dan kawan-kawan di FPI minta waktu untuk bertemu, ada yang kami ingin bicarakan. Langsung kita sebut persoalannya. Nah, kami mendapatkan surat edaran yang ditandatangani oleh Anda yang meminta daerah membatalkan perda. Kami ingin tabayun, ingin konfirmasi, ini maksudnya apa, arahnya kemana, apa betul ini surat asli atau palsu? Enggak dijawab. Seminggu saya kirim lagi, enggak dijawab. Sampai sebulan saya kirim lagi, enggak dijawab. Ini laskar di bawah udah mau bergerak. Saya bilang jangan, jangan. Nah, akhirnya saya minta kepada FPI, kalau gitu tulis surat. Nah, mungkin dia nggak mau kalau lewat SMS. Bulan kedua pakai surat aja resmi. Kirim ke Mendagri, minta waktu untuk audensi, saudara. Minta waktu untuk ketemu. Nggak dijawab juga sampai 1 bulan. Masuk bulan ketiga, komandan-komandan laskar menghadap, baik yang dari Jakarta maupun dari daerah. Habib, maaf, Habib selaku pimpinan kami sudah 3 bulan ini mengupayakan bicara, dialog dengan Mendagri soal surat itu, tidak ada respon. Karena itu maaf Habib, bukan kami membangkang, tapi kalau memang mereka sudah tidak merespon, ya sudahlah, biar kami laskar yang bergerak. Jadi Habib udah nggak usah ikut campur lagi, biar kami bergerak. Nah, akhirnya saudara, saya coba lagi, tetap nggak dapat waktu. Puncaknya laskar dari beberapa daerah bergerak dan menyerang Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, saudara. Diserbu. Itu semua gedung tuh kaca yang di bawah hancur semua, saudara. Ribut. Begitu chaos di depan Kementerian Dalam Negeri, kaca pecah, saudara. Ada SMS masuk ke WA, ke handphone saya. Habib, apa bisa kita ketemu? Iya. Dari kemarin kemana lo? Terus dia tanya lagi, Habib, itu kenapa anak-anak laskar kok anarkis? Kenapa kantor saya kok diserbu? Kenapa banyak kaca yang hancur ini? Saya katakan 3 bulan kita nih minta waktu buat dialog. Nggak ada itu FPI Menhantam, nggak ada. Ini daerah udah panas. Mereka tuh mendapatkan perda susah payah, bukan mudah, saudara. Lobi DPRD, lobi kepala daerah, saudara. Demo puluhan kali, saudara. Bukan gampang. Nah, sekarang saya udah minta waktu, kita dialog. Kalau Anda terima dialog,
kami mau konfirmasi, kita musyawarah, nggak bakal ada itu pengerusakan. Nah, akhirnya diundangnya, udah Habib kalau begitu besok saya minta pengurus DPP FPI datang ke Kementerian Dalam Negeri. Baik, saya datang. Saya bawa teman-teman saudara, ada Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, ada Kiai Haji Misbahul Anam saudara, ada Kiai Haji Awit Masyhuri saudara. Saya bawa. Akhirnya berhadapan dengan Pak Menteri dan semua dirjen, irjen, sekjen, semua dihadirkan. Saya tunjukkan surat. Betul ini surat yang Anda buat. Dia katakan betul Habib. Tapi maksud saya ini sekedar anjuran. Anjuran bagaimana? Kepala-kepala daerah diancam mau diberhentikan dan ada yang sudah diberhentikan kok. Kalau sifatnya anjuran, kami nggak protes. Silakan aja pemerintah menganjurkan. Tapi jangan dipaksa dong, jangan diancam dong kepala daerah. Nah, setelah berdebat lama, saudara, akhirnya Pak Menteri, saudara, minta dimaklumi. Baik Habib. Kata Pak Menteri, begini Habib, kita siaran pers bareng. Saya akan jelaskan bahwa kita dari Kementerian Dalam Negeri tidak akan memaksa, terserahlah. Tadinya kita minta dicabut itu surat saudara, ya cuma namanya menteri cabut surat saudara gara-gara demo gengsi, malu. Saya bilang baik, saya nggak mau bikin Anda malu, saya nggak mau jatuhkan Habib minuman keras ini beredar. Lalu saya tanya, lalu usul Anda bagaimana? Nah, saya punya usul buat FPI. Daripada FPI nyerang, bakar, sweeping, razia, ngancurin minuman keras, usul saya gugat saja ini Kepres ini yang tahun 97 di Mahkamah Agung. Gugat Beb, gugat supaya dibatalkan. Saya terima sudah. Saya katakan kepada beliau dan seluruh jajarannya, baik, FPI akan menahan diri, tidak melakukan sweeping, tidak melakukan razia, tidak main bakar. Kita stop, kita siap bertarung di pengadilan. Kita bentuk tim saudara, yaitu kuasa hukum yang dipimpin oleh Haji Munarman saudara, yang dulu jadi sekjen FPI saudara sebelum FPI dibubarkan. Nah, pengacara-pengacara kita kumpulkan, ayo kita gugat. Di tahun 2010 keluar putusan dari Mahkamah Agung, gugatan FPI dikabulkan secara keseluruhan, sehingga Kepres nomor 3 tahun 97 dibatalkan saudara. Takbir, sallu ala nabi. Bagus tidak? Bagus tidak? Muncul problem saudara. Apa problemnya? Pabrik-pabrik minuman keras, hotel-hotel berbintang yang dagang minuman keras, seluruh pengedar minuman keras se-Indonesia saudara, termasuk Departemen Perdagangan yang mengizinkan, Departemen Pariwisata yang mengizinkan saudara, semuanya mengizinkan minuman keras atas dasar Kepres yang dibatalkan saudara. Begitu Kepres dibatalkan, maka izin dari Departemen Perdagangan, izin pariwisata, izin perhotelan saudara yang membolehkan minuman keras beredar di tempat mereka otomatis batal, gugur, kalang kabut lagi mereka saudara. Akhirnya pengusaha-pengusaha minuman keras lagi-lagi datang ke presiden saudara. Datang ke presiden, apa dia, mereka bilang, Pak Presiden, nggak mungkin dong minuman keras nggak ada aturannya, harus ada aturan. Nah sekarang bagaimana kalau nggak ada aturannya? Bagaimana peredaran minuman keras yang di hotel, yang di tempat pariwisata, bagaimana pabriknya? Semua kan ada izin perdagangan, ada izin bikin pabriknya. Nah ini kok kalau nggak ada Kepres, kalau Kepres ini dibatalkan, sudah dibatalkan, berarti kami tidak punya payung hukum. Lalu apa yang dilakukan Presiden SBY saudara? Presiden SBY memanggil beberapa ahli hukum, dikumpulkan untuk membuat Kepres baru saudara. Lahirlah Kepres nomor 74 tahun 2012 saudara. Isi Kepresnya kurang lebih sama,
antara Kepres yang baru dikeluarkan Presiden SBY dengan Kepres yang dibatalkan oleh MA kurang lebih sama, hanya diubah judul dan redaksi, saudara. Dulu judulnya penertiban miras minuman keras, yang SBY keluarkan judulnya penertiban minuman beralkohol. Jadi begitu kami protes, apa kata mereka? Miras yang dilarang, minol nggak dilarang. Kurang ajar gak? Ayo saya mau tanya, kurang ajar gak? Lu berani lu bilang presiden kurang ajar? Masya Allah. Saya protes keras. Saya datangi menterinya, saudara, saya tanya, ini bagaimana? Anda yang mengusulkan, menyarankan supaya FPI jangan anarkis, jangan keras, nggak usah demo, nggak usah razia, nggak usah sweeping, supaya FPI ikut jalur hukum. Kami ikut jalur hukum dan kami menang. Begitu kami menang, kalian bikin lagi peraturan baru, cuman beda judul. Nah terus kalau begini bagaimana? Apa jawab Pak Menteri? Ya kalau Habib nggak suka, gugat lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saudara, saya tanya ke beliau, lalu kalau saya gugat terus saya menang lagi, nanti toto presiden yang baru bikin lagi peraturan Kepres lagi diizinin, terus sampai kapan? Dia diam. Bahkan saya datang ke almarhum Pak Artijo Alkostar, hakim agung yang jujur luar biasa, saudara. Saya tanya, Pak Artijo, ini bagaimana persoalannya? Ada Kepres soal miras, kita gugat, kita menang di Mahkamah Agung. Begitu menang, saudara, pemerintah bikin lagi peraturan baru, cuman ubah kata-kata, ubah judul. Apa jawab Pak Artijo? Ya, memang di negara kita begitu modelnya, Habib. Belum ada pakem yang mengatur itu. Mestinya kalau Kepres udah dibatalin, jangan dihidupin lagi. Betul? Takbir. Saya mau tanya, dengar cerita begini kesel tidak? Jujur, kesal tidak? Mangkel tidak? Saudara, kemudian DPR RI mau bodoh-bodohin kita, saudara. Jadi para pengusaha miras ini datang ke DPR. Ini sudah ada Kepres yang mengizinkan peredaran minuman keras, tapi kami pengen bukan Kepres, undang-undang. Jadi mereka minta supaya Kepres tersebut menjadi undang-undang. Dibuatlah oleh DPR RUU minuman beralkohol. Isinya kurang lebih sama dengan Kepres yang izinin minuman keras, saudara. Hampir semua fraksi di DPR sudah setuju, saudara, dan FPI 3 kali diundang. Saya kirim Pak Munarman dengan tim hukum semuanya hadapi DPR. 3 kali diundang ke DPR, 3 kali kita berdebat, 3 kali kita tolak. Jangan coba-coba ada undang-undang yang mengizinkan minuman keras lagi, nggak boleh. Kecuali kalau undang-undang yang melarang minuman keras. Betul? Betul? Jadi DPR memain kucing-kucingan. Ayo sini FPI setuju, kita baca kok. Isinya sama, saudara. Dia cuma mau nertibin. Oh, kalau yang alkoholnya 5% ke bawah boleh dijual di kampung-kampung. Oh, kalau alkoholnya 10-15% boleh dijual di hotel-hotel bintang 3, saudara. Oh, kalau alkoholnya di atas 20% maka boleh dijual di bintang 5, saudara. Dia cuma mau itu aja. Nggak ada pelarangan minuman keras nggak boleh diperjualbelikan, tidak ada. Makanya saya mau tanya, FPI 3 kali diundang, 3 kali nolak, saudara. Bagus tidak? Dukung tidak? Takbir. Makanya FPI dimusuhin. Jadi mereka lihat, oh nggak bisa nih. Nah, supaya maksiat ini bisa merajalela, bubarin aja FPI. Mau ngapain FPI ini dibiarkan? Makanya Front Pembela Islam dibubarkan. Jadi kami nggak bakal negosiasi soal kemunkaran kemaksiatan, saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, maka itu saya setuju tadi apa yang disampaikan Habib Hanif, apa yang disampaikan Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, saudara. Harus ada undang-undang anti miras, anti minum, anti khamar. Nggak boleh ada sedikit pun
saudara celah yang mengizinkan peredaran minuman keras di Indonesia ini, saudara. Maka itu saya setuju kalau FPI saat ini menuntut Presiden Prabowo untuk membatalkan Kepres nomor 74 tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden SBY yang mengizinkan minuman keras, saudara. Minuman keras ini merusak, minuman keras ini membahayakan bangsa dan negara. Minuman keras harus jadi common enemy, musuh bersama. Nggak boleh minuman keras itu dibiarkan. Betul, takbir. Kalau presiden, saudara, nggak mau membatalkan Kepres yang dikeluarkan SBY, setidaknya presiden dorong pemerintah bekerja sama dengan DPR RI buat rancangan undang-undang anti miras. Nanti lihat ulama yang ngoreksi, saudara. Kalau betul-betul rancangan undang-undang anti miras sesuai dengan syariat, maka kita sama-sama akan mendukung. Keluarkan undang-undang anti miras, jangan lagi ditunda, karena mari kita lihat betapa rusak gara-gara minuman keras. Betul, takbir. Tadi udah dibahas kan, bagaimana ada orang kita kira gila ngeprakin orang di jalanan, orang sampai terpelanting dari motor, kita kira gila juga gebukin orang, ternyata mabok, saudara. Begitu juga waktu ada, saudara, lomba sayembara yang baca surat Al-Ikhlas atau baca surat Ad-Duha apal dapat minuman keras, saudara, kan kurang ajar. Ya udah gitu yang bawa acaranya boti lagi, astagfirullahaladzim. Nah, jadi yang begini-begini nggak boleh kita biarkan, saudara. Jadi sekali lagi, saya bukan ceramah nih, lagi cerita, supaya yang muda-muda tahu perjuangan melawan minuman keras itu nggak gampang. Nggak. Dulu anak-anak laskar kami banyak yang diculik, banyak disiksa, ada yang dibunuh, saudara, ada yang dipenjara, mati di penjara gara-gara perang lawan minuman keras, saudara. Nah, karena itu kalau FPI yang baru saat ini mau melanjutkan perang dengan minuman keras, saya akan dukung sepenuhnya. Nah, sebelum saya tutup, saudara, dulu di tahun 90-an ada kejadian jenderal, saudara, dibunuh sama orang mabuk di daerah Jatinegara, saudara. Jenderal malam lagi meluncur, pakai mobilnya dijegat sama pemuda, diturunin, diseret, dibunuh. Ternyata yang nyegat itu lagi pada mabuk, saudara. Tahu apa yang terjadi? Besoknya semua tentara, semua polisi, aparat diturunkan, merazia toko-toko, merazia warung-warung, minuman keras disita, dihancurkan di mana-mana. Jutaan botol minuman keras dihancurkan, saudara. Kenapa? Karena ada jenderal yang mati dibunuh sama orang mabuk. Tapi kalau orang kampung yang mati dibunuh, orang di jalanan dijegat, dikeprok-keprok begitu, saudara, nggak ada tuh pemerintah peduli. Tapi kalau jenderal mati baru bergerak. Makanya saya lagi berdoa, mudah-mudahan ada jenderal mati lagi, matinya dibunuh sama pemabokan. Amin. Lo aminnya takut-takut lo. Mudah-mudahan jenderal-jenderal yang terlibat KM50 dibunuh sama orang mabuk. Nah, biasanya negara kalau udah tentara dibunuh, polisi dibunuh sama orang mabuk, semua baru bergerak. Tapi kalau lu yang dibunuh, ya orang pondok kopi nggak bakal peduli, saudara. Habib yang mati dibunuh sama pemabokan, nggak peduli. Kiai mati dibunuh pemabokan, dibacok, nggak peduli. Tapi kalau jenderal yang mati dibunuh sama pemabokan, saudara, ya semua perangkat bergerak. Saya ingat kok tahun 90-an, saudara, sampai-sampai di mimbar-mimbar saya minta umat angkat doa rame-rame supaya banyak jenderal yang mati dibunuh sama pemabokan. Nah, kalau satu jenderal aja dibunuh sama pemabokan, saudara, kota di mana-mana dibersihin sama minuman keras, apalagi kalau ada 10 jenderal dibunuh. Kalau nggak pabriknya dibakar semua. Betul, betul. Kadang bilang kok Habib doanya jelek. Bukan, saya nggak mendoakan jenderal dibunuh, tapi jangan begitu dong caranya. Jangan mentang-mentang jenderal yang dibunuh ente baru kerja. Giliran masyarakat yang dibunuh sama pemabokan ente diam. Giliran masyarakat diperkosa oleh pemabokan ente diam. Ini negara kan bukan hanya punya jenderal, betul. Ini negara kan punya rakyat, betul. Nah, begitu saya mau tanya semua di sini sekali lagi, siap perang lawan minuman keras?
Siap perang lawan minuman beralkohol. Takbir. Jadi kalau nanti Anda diundang oleh Habib Hanif atau Habib Muhammad bin Hussein dari FPI, saudara, turun rame-rame, datang ke istana, datang ke DPR untuk menuntut dibuat undang-undang anti miras dan undang-undang anti. Siap datang tidak? Jawab yang kompak, siap datang tidak? Angkat tangan semua sampai belakang, angkat tangan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Nah, baiklah ya ikhwan. Jadi sekali lagi sebelum saya tutup, ingat ya, minuman keras diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah kan menyatakan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Dan Nabi sendiri kan udah mengatakan bahwa al-khamr itu ummul khaba'ith, yang keladi segala kejahatan. Saudara, orang kalau mencuri, saudara, belum tentu dia berzina. Orang berzina belum tentu dia berjudi. Orang berjudi, saudara, belum tentu juga, saudara, dia itu melakukan penganiayaan kepada orang. Orang yang menganiaya, saudara, belum tentu juga dia mabok-mabokan. Tapi kalau orang sudah nenggak minuman keras, orang sudah mengkonsumsi narkoba, semua pintu kejahatan terbuka, semua pintu maksiat terbuka, saudara. Orang kalau sudah mabok, diajak judi, ayo, diajak berkelahi, ayo, diajak berzina, ayo, diajak begal, ayo, diajak membunuh, ayo, diajak memperkosa, ayo. Kenapa? Karena khamr ummu khaba'ith, ra'su kulli syar, saudara, miftah abwab asrar, saudara. Yang namanya minuman keras itu, saudara, biang keladinya khaba'ith, biang keladinya segala kekejian, segala keburukan. Jadi nggak boleh, saudara, kita lihat minuman keras nih mau adem-adem aja, diam aja nggak bisa. Hari ini, saudara, hanya ada beberapa orang yang dikeprak di jalanan, besok bisa kita yang mengalami itu, saudara. Kalau minuman keras ini dibiarkan, besok bisa jadi ada orang pondok kopi yang diperkosa, dibunuh, disiksa oleh para pemabuk. Maka itu saya tanya, pemabukan ini bahaya tidak? Biarkan atau lawan? Siap lawan miras, siap lawan pemabukan. Takbir. Tutup semua pabrik minuman keras, saudara, tutup. Nah, makanya kita lihat ke depan, saudara. Kalau sudah makin kelewatan, saya pikir perlu umat Islam turun seperti 411, turun seperti 212 untuk lawan dan lawan minuman keras. Kedua perkara ini harus ada undang-undang yang melarang. Nah, maaf Pak Bu ya, saat ini kita nggak bisa tuntut karena nggak ada undang-undangnya, nggak ada. Itu bisa dituntut hanya kalau mereka melakukan perbuatan asusila. Kalau ada LGBT naik atas panggung laki sama laki ciuman, kita nggak bisa tuntut dengan pasal LGBT, nggak ada pasalnya. Kita cuma bisa tuntut perbuatan yang tidak pantas di depan halayak ramai, itu saja. Kenapa nggak bisa dituntut? Tidak ada undang-undangnya, saudara. Maka itu bagaimana ini harus diperangi, saudara. Kalau Bapak Presiden Prabowo sudah mengeluarkan peraturan presiden nomor 111 yang ditandatangani tanggal 24 Oktober tahun 2025 yang lalu, di situ Presiden Prabowo menyebutkan bahwa saudara adalah ancaman non militer yang membahayakan bangsa dan negara, saudara. Ini perpres sudah bagus, sangat bagus, kita dukung. Mestinya DPR, saudara, kalau presiden sudah membuat peraturan semacam itu, DPR cepat tanggap. Mestinya DPR proaktif. Mestinya, saudara, apa yang jadi peraturan presiden dibawa ke DPR, buat undang-undang anti dorong Bapak Presiden kita yang tercinta, terhormat, Bapak Presiden Prabowo, bagaimana beliau bisa menekan, mendesak DPR RI untuk segera, saudara, menerbitkan, mengesahkan undang-undang anti dan undang-undang anti minuman keras. Setuju? Dukung? Takbir. Nah, baik, Habib Hanif masih ada. Habib Hanif, ayo maju ke depan Habib Hanif.
Nah, ini kita tutup dengan sholawat sekaligus lagu 17 Agustus. Ya, silakan Habib Hanif. Ayo semua sama-sama. Siap perang lawan miras. Siap perang lawan takbir. Ayo sama-sama kita goncangkan malaka dengan sholawat semuanya. Allahumma li ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin Allahumma syahil. Semua angkatannya minta sama Allah wa akhir jalan imsalil ala wa sahabihi ajma'in Allahumma أشغل ظالم suaranya mana? Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin Kita baca salawat nariyah dengan niat mudah-mudahan saudara-saudara kita yang dapat musibah di NTT mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Juga saudara-saudara kita yang lagi dapat musibah kebakaran hutan di Kalimantan yang begitu luar biasa, mudah-mudahan segera turun hujan, kebakaran hutan reda, dan kita niatkan pahala sholawat ini kita hadiahkan buat semua roh-roh yang dimakamkan di kuburan, yang di pemakaman ini, mudah-mudahan semuanya di malam bahagia dan seterusnya sampai yaumil qiyamah. Allahumma salli salatan kamilatan salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu wa tanfaridu bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim barakat Rasulullah ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qadu wa tanfaridu ya Rabb
farij kurubana waqdi hawaijana wa alnilna marghubana warzuqna husnul khatimah wasqina ghaithan hani'an mari'an ya Allah 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 wa sahbihi fi kulli lamahatin ya Rabb. Sekali lagi niatkan buat gobol hajat dan buat semua niat baik. Allahumma sholli salatan ya Rabbal Rasulullah ala sayyidina Muhammadin lillahi kullu husnana ya Rabbi wa farrihi bi rasulillah lagu Indonesia Merdeka 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita sampai hari merdeka nusa dan bangsa hari lahirnya bangsa tangannya semua sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan kita tetap sedia mempertahankan Indonesia kita tetap sedia membela negara kita 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan dari Al-Munawwarah buat Indonesia nusa dan bangsa angkat tangan semua merdeka sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan kita tetap sedia mempertahankan Indonesia kita tetap sedia membela negara siap merdekakan Indonesia dari minuman keras, siap merdekakan Indonesia dari kemaksiatan. Takbir. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Bu, ibu, bu, baca selawat enak gak bu? Pak, bapak, anak muda pak, barusan bawain 17 Agustus enak gak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan malam hari ini semangat keagamaan kita dan semangat kebangsaan kita bangkit untuk kita jaga NKRI kita bersama insya Allah. Baiklah, sampai di sini saya punya ceramah tapi saya mengundang dulu, boleh gak? Boleh gak? Nah, malam ini saya datang ke undangan Anda. Saya undang Anda hari Senin, besok hari Senin tanggal 24 Agustus kami akan menggelar Maulid Akbar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Petamburan, Tanah Abang. Pagi jam 8 sampai jam 12 siang buat ibu-ibu, khusus perempuan. Sedangkan malam yaitu ba'da sholat maghrib atau awal isya khusus untuk laki-laki, untuk kaum bapak dan pemuda. Siap datang tidak?
Siap datang, siap hadir. Nah, ada kabar gembira. Khusus tanggal 24 Agustus, tempatnya di Petamburan. Bagi mereka yang membeli tiket kisah Rasul, ada harga promosi khusus atau diskon spesial. Siapin aja duitnya beli tiket. Nah, kalau beli tiketnya di malam memang belum dapat tuh diskonnya. Nah, kalau hari Senin tapi belinya mesti ada di Petamburan. Kita siap sediain tuh ada sekian 5-6 titik. Silakan beli di sana, ada diskon khusus insya Allah. Baik, saya mau tanya sekali lagi, siap hadir? Hari apa? Hari apa? Tanggal berapa? 24 bulan. Di mana? Di mana? Sekali lagi di mana? Kenapa saya ulangi? Jangan sampai salah sebut. Petamburan, bukan Petempuran ya. Apa namanya? Loh, kok Habib bisa takut salah sebut? Bukan apa-apa. Dulu ada jenderal, saudara, dia salah baca, dia baca Petempuran. Kemudian dia bawa panser, dia bawa prajurit, dia bawa senjata, dikepung Petamburan, saudara. Dia mau nakut-nakutin saya sekeluarga, sekampung, saudara. Begitu nggak ketemu saya, baliho saya dimusuhin. Iya, lu tahu orangnya nggak? Tahu gak orangnya? Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara dia baca Petempuran, bukan Petempuran. Apa namanya? Apa namanya? Siap hadir, siap datang, takbir. Nah, saya tunggu kedatangan Anda insya Allah di Petamburan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan Anda bergerak dulu, acara belum selesai. Jangan bubar sebelum dibubarkan oleh guru kita Habib Zain bin Umar bin Smith ya, bin Al-Attas. Saudara, ini kebanyakan Al-Attas jadi saya bilang bin Smith. Ingat memantu kali ya. Nah, malam hari ini saudara ada 4 mantu saya yang hadir. Ada Habib Hanif tadi sudah ceramah, ada Habib Muhammad, ada Habib Hussein bin Anis Asegaf yang duduk paling depan, ada juga Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Jadi sengaja 4 mantu hadir di tempat ini karena memang kita tahu betul bagaimana perjuangan Habib Zain bin Umar ini yang perlu support, perlu motivasi, perlu dukungan. Maka itu kita rame-rame datang kemari dalam rangka supaya beliau makin semangat berjuang untuk dakwah maupun amar ma'ruf nahi munkar. Insya sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.